Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng dimanapun berada. Alhamdulillah di 2024 ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan saya berharap juga semua subscriber saya, follower saya, sahabat saya, dimanapun berada ya, saya doakan semuanya dalam keadaan sehat. Kalaupun memang ada yang berduka, saya dan tim saya turut berduka cita. Kalaupun memang ada yang sakit, saya pribadi dan tim saya juga ikut mendoakan agar segera diberikan kesembuhan. Jadi karena ini awal 2024 ini, saya rasa banyak juga yang menjadi catatan penting, terutama buat saya pribadi, terutama dalam hal keagamaan dan juga silaturahmi saya ke teman-teman. Jadi terlepas ada beberapa sikap atau statement dari saya yang selama ini membuat teman-teman kurang nyaman, selama saya memberikan hiburan, informasi, dan juga edukasi di semua channel saya, baik itu di Warung Inspirasi, Juragan Akik, Batu Akik Murah, Petualangan Daeng Molle, Daeng Molle Petualang, dan banyak lah ya, banyak. Kenapa saya bikin banyak channel? Tujuannya itu adalah bagaimana caranya saya bisa lebih mensupport lagi, bisa lebih memberikan informasi ke semua teman-teman, baik itu dalam hal wirausaha atau semacam memberikan support ke beberapa destinasi wisata yang membutuhkan saya. Dan sampai sejauh ini sih memang dari pertama channel ini saya buat itu, saya selalu berharap semua channel yang saya bikin itu bisa faedah buat orang lain ya. Jadi saya berharap di 2024 ini, di hari Senin ini, kita semuanya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Yang belum sukses saya doakan sukses, yang sudah sukses saya doakan biar lebih dekat sama Allah, karena itu bagian dari ujian ya, kesuksesan kita itu ya. Nah, ada juga beberapa yang mungkin tidak welcome sama saya, ya itu masing-masing lah ya. Tidak welcome itu mungkin perihal bagaimana konten saya, bagaimana saya menyampaikan. Kalau saya itu memang orangnya suka guyonan, sama saya alhamdulillah saya ikut betul sama persis dengan almarhum bapak saya. Itu dia orangnya suka humor, suka guyonan. Terlepas mungkin pada saat penyampaian guyonan itu, apakah nadanya atau face-nya itu kayak orang tegas atau marah, sama seperti kalau saya bilang jangan cuma nonton, beli, itu semata-mata memberikan hiburan. Sebenarnya itu guyonan saya, cara guyonan saya begitu, karena caranya orang beda-beda. Terlepas dari itu ya, saya berharap memang ada ikatan silaturahmi antara pedagang atau pelapak dengan penonton ya. Jadi ini cara saya, dan saya rasakan banyak referensi juga channel lain yang mungkin lebih bagus dari saya. Monggo, saya hanya berupaya untuk memberikan hiburan, informasi, dan juga membantu teman-teman yang mungkin membutuhkan channel saya ya, kurang lebih begitu. Jadi video ini saya buat, ada beberapa yang saya tayangin hari ini tuh, nanti bahkan setelah ini saya tayang juga itu video dari terakhir di 2023 kemarin ya. Jadi karena memang sore kemarin saya ngambil, jadi malam baru saya rapikan semua. Nanti kita akan mulai lagi nge-review itu di awal, mudah-mudahan saya bisa masih keburu nih nge-review di awal tahun ini ya. Tapi minimal ini opening saya. Thank you, penyampaian thank you atau terima kasih saya ke teman-teman yang selama ini memberikan apresiasi ke saya, memberikan support ke saya. Karena terlepas bagaimanapun saya juga manusia biasa ya, tidak luput dari kesalahan. Minimal saya berupaya untuk berbenah lebih baik lagi. Jadi kalaupun ada pengingat buat saya, dan juga mungkin yang intinya khususnya buat saya dan juga buat teman-teman, mungkin kalau memang mau dipakai monggo, kalau tidak apa-apa. Jadi saya hanya berharap bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia lebih baik lagi. Saya berharap di 2024 ini ibadah kita, sholat kita lebih khusyuk lagi, mulai dari wudhu kita ya kan, mulai dari doanya, sampai juga gerakan sholat dan lain-lain. Pokoknya berbenah diri lah wahai sahabat, wahai saudaraku ya, saudara kopi gratis lah dimanapun berbenah diri. Karena sebenarnya banyak petunjuk yang bisa menjadi referensi kita agar kita selalu mendekatkan diri dan selalu konsisten untuk mendekatkan diri, berbenah diri,
karena saya khawatirnya nanti kalau masa dimana kita sudah akan dipertanggungjawabkan perbuatan kita sudah tidak bisa apa-apa ya, waktu hidup kemana aja ya kan. Sementara kita napas aja alhamdulillah yang sudah dikasih napas, bisa interaksi seperti ini, bisa kayak kakak cekiki kayak kemarin di terakhir review atau liputan saya di Jatinegara itu ketemu dengan beberapa korban YouTube ya, atau ya subscriber saya lah yang ketemu di sana itu kayaknya happy banget mereka, waduh akhirnya bisa ketemu ya. Itu jadi happy kita itu tidak boleh terlalu berlebihan ya, artinya di sana kita ketemu ya, mungkin pulang di rumah kita lakukan lagi kewajiban kita, pada saat azan kita lakukan juga kewajiban kita. Dan saya juga alhamdulillah beberapa kali saya nge-review pas azan itu saya kadang diingatkan juga, baik itu sama pelapak atau orang lewat atau mungkin pas lagi live streaming dan yang lagi azan itu. Jadi saya sekarang berupaya betul-betul bagaimana caranya saya bisa berbenah diri, jangan sampai nanti setelah saya dikubur saya baru menyesal ya, karena miliaran orang apa triliunan orang yang sudah dikubur itu mau hidup lagi hanya mau sholat, mau berbuat baik, mau sedekah dan lain. Nah, kita masih hidup begini kan sayang kalau kita lewatkan momen-momen ini, karena kita itu dihidupkan, dikasih nafas, dikasih nyawa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masing-masing keyakinan ya, kalau keyakinan saya seperti itu. Jadi hanya disuruh untuk sholat ya, terlepas dari aktivitas kita itu hiburan yang dikasih sama Allah. Nah, aktivitas itu misalkan sama keluarga itu hiburan, keluarga ya kan, baik itu istri atau anak ya kan, itu hiburan semua ya kan, hiburan kita sambil menunggu waktu sholat atau sambil menjalankan kewajiban kita ya. Jadi saya berharap di 2024 ini kita bisa ngimbangin antara dunia dan akhirat ya, kita harus dua-duanya jalan sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ya. Tenang aja, rezeki itu tidak bakalan ketukar saudaraku, rezeki tidak bakal ketukar, karena sejauh ini juga saya beberapa kali kunjungan ke daerah itu naik motor segala macam, uang pas-pasan, kadang cuma gocap itu saya harus perjalanan 4 jam, tapi karena saya yakin udah bismillah jalannya, ternyata sampai di sana bahkan belum nyampe ke lokasi utama saya diundang itu ada kadang yang ngasih, ini buat bensin nih 20.000 50.000, jadi memang sudah dikasih jalannya gitu loh. Makanya saya selalu terapkan ke keluarga saya, ke anak istri, bagaimanapun keadaan kita, mau ada uang atau tidak, kita selalu harus belajar happy. Kenapa? Apa yang kita mau keluhkan ya, kita malu kalau mau mengeluh ya kan, karena banyak saudara-saudara kita itu yang mungkin mengalami hal yang lebih memprihatinkan daripada kita, khususnya di Palestina kan ya. Kita mau mengeluh apa, mereka kita ini di sini mikirin besok makan apa ya, hari ini makan nasi goreng, besok makan soto, makan sate apa segala macam. Di Palestina tidak ada dipikirkan, kasihan mereka. Kenapa? Yang dipikirkan itu mereka itu bukan makanannya, besok masih hidup gak nih ya kan, coba. Jadi sangat malu kita kalau terlalu banyak mengeluh dalam kehidupan ini ya kan. Khususnya kita yang sebenarnya di lingkup yang aman ya, tidak ada benturan sana sini, selalu fine fine aja, berangkat kerja pulang kerja, kadang nggak kerja tapi ada aja jalannya untuk makan ya, di rumah ada aja. Jadi kita minimal banyak bersyukur agar kita tidak ingkar dengan apa yang Allah berikan ya. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh, karena kita malu kalau mengeluh, kalau kita membandingkan dengan beberapa negara-negara saudara-saudara kita yang sampai sejauh ini masih dalam keterpurukan gitu. Jadi poinnya adalah ayolah kita bareng-bareng menjadi manusia yang lebih baik lagi 2024 ini. Yang belum terkabul semoga dikabulkan, dan juga yang sudah dikabul semoga semakin dekat sama Allah apapun itu keinginannya ya. Jadi ini sedikit masukan atau siraman rohani buat saya pribadi tentunya. Kalau memang teman-teman mau pakai monggo ya. Jadi ya, saya minta maaf kalau saya ada salah ya, saya juga manusia ya kan. Saya takutnya nanti saya kan banyak kan, wah ini tahun baru mah jadi banyak, jujur aja ini saya agak kecewa saya juga agak nggak enak sebenarnya, banyak yang undang saya tahun baru apa segala macam, cuman saya itu bisa dihitung dengan jari untuk perayaan seperti itu. Karena kenapa? Keluarga itu lebih senang di rumah ya kan. Nanti setelah tahun baru apa mungkin misalkan hari ini kan tanggal 1 nih, besok 2 dan 3 atau 4 baru kita bikin schedule untuk kunjungan, mau silaturahmi atau mau liburan kemana. Tapi pas di hari itu saya tidak pernah setelah saya berupaya untuk istiqomah itu saya tidak pernah lagi untuk masuk ke lingkup itu. Jadi saya banyakkan di rumah aja. Pertama biar ngirit ya kan, yang kedua kita mau kemana-mana juga kalau pas hari itu macet, akhirnya nggak nyaman di jalan, kita nggak happy jadinya, habis waktu di jalan. Mendingan pas tanggal 1 mau kemana monggo ya, itu juga untuk menyempatkan diri untuk berbagi waktu dengan keluarga, kurang lebih gitu.
Jadi saya berharap di tahun 2024 ini bisa menjadi tahun atau awal tahun yang lebih baik lagi ke depannya. Prioritas ya yang saya harapkan itu dalam hal kerohanian kita, keagamaan kita, kedekatan kita dengan Allah, dengan Sang Pencipta yang harus kita prioritaskan. Kalau masalah ekonomi tidak usah dipusingin sebenarnya, mohon maaf ya, bukan saya semua, artinya sudah diatur rezeki kita, kita perbanyak aja mengerjakan kewajiban kita. Nanti hal-hal lain itu Allah yang atur ya. Jadi benahi sholatmu, benahi sedekahmu, benahi silaturahmimu ya kan. Musuhmu Allah yang atur, rezekimu Allah yang ngurus tuh. Jadi itulah enaknya kita sebenarnya diciptakan mudah ya, mudah, tapi kadang kita yang bikin kita yang bikin susah. Jadi hidup itu mudah, kita yang bikin susah sendiri. Makanya pada saat waktu-waktu tertentu, khususnya pada saat sholat ya, jangan terlalu banyak meminta, syukuri dulu ya, karena insya Allah tanpa kita meminta Allah sudah tahu apa yang kita mau. Pada saat kita berwirausaha atau berniaga atau dagang ini, khususnya teman-teman pelapak, jangan takut tersaing ya, karena rezeki nggak bakal ketukar. Pada saat Anda takut tersaing itu betul-betul jauh itu. Kenapa? Karena Anda tidak yakin sama Allah atau tidak yakin sama Tuhan. Jadi jangan pernah ada bahasa sulit, ada bahasa merasa tersaing atau apa segala macam, karena itu sama aja kita tidak yakin ya. Kita tidak yakin dengan rezeki kita, padahal rezeki nggak bakal ketukar, jadi aman ya. Jadi itu tadi masukan buat saya. Terlalu tegang ini saya rasa kalau saya jarang-jarang ini formal begini ngomong, tapi kan ini saya berharap bisa teman-teman juga ada masukan, atau mungkin satu kata yang saya sampaikan tadi ada yang ngena ya, karena saya ingat betul dulu waktu almarhum bapak saya ngomong, kadang ada yang tidak saya dengar dari apa statement dia ya, karena mungkin waktu itu masih anak-anak, karena kan saya bapak meninggal itu saya masih SMP kelas 1, jadi masih labil saya punya pemikiran gitu. Ada yang disampaikan saya tidak dengar, giliran anak kecil yang ngomong, tuh. Jadi kadang begitu kita, khususnya dalam berteman begitupun dalam komunitas tertentu, ataukah mungkin dalam keluarga ya, baik ibu atau bapak, kadang beliau atau orang-orang tua kita ngomong itu kurang kita ini. Giliran ada orang yang mungkin notabene-nya apakah kita benci sama orang itu atau kita tidak suka atau tidak kita kenal, dia ngomong baru kita dengar. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman. Oh betul juga itu kata ada yang itu ya gitu. Jadi siapa tahu gitu ya. Jadi kan saya juga dapat pahalanya gitu. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kalau buat saya itu rezeki sedikit tidak apa-apa, yang penting berkah, daripada banyak tapi tidak berkah buat apa ya kan. Jadi pada saat keluarga kita apa segala macam, oh anak saya begini ya, kita juga tidak bisa salahkan cara mendidiknya, karena kan itu urusan ibunya kan, karena kita juga urusan kita sih, artinya jangan salahkan bapak ibunya lah, kurang lebih. Mungkin bisa ditanyakan kemarin nafkahi dia pakai uang apa, kurang lebih begitu. Jadi kalau kita mau kehidupan kita barokah, kehidupan kita harmonis, berupayalah untuk lebih baik. Kalaupun tiba-tiba kita sudah lakukan hal yang baik, terus masih ada aja hal-hal kayak gitu ya, kita perbanyak berdoa. Karena tanpa izin Allah itu tidak ada yang bisa terrealisasi, tidak ada yang bisa terlaksana. Berarti itu memang sudah petunjuk ya, bagaimana caranya kita, bagaimana kita diuji. Jadi caranya orang diuji itu beda-beda. Ada yang diuji dengan kesusahan ya kan, ada juga yang diuji dengan kemewahan atau kekayaan. Itu semua ujian, tinggal bagaimana kita menyikapi ya, kurang lebih begitu. Poinnya adalah bagaimana caranya di 2024 ini kita menjadi manusia yang manfaat buat orang lain ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang manfaat buat orang lain. Nah, kebetulan saya punya channel YouTube, mudah-mudahan channel YouTube saya ini bisa manfaat buat orang lain, mensupport usahanya, mempertemukan A, B dan C ya kan, akhirnya mereka bisa beli gitu. Jadi untuk teman-teman begitu. Dan ada juga beberapa kemarin itu yang curhat sama saya, dan sebenarnya saya mau ngasih rezeki kemarin begini-begini, tapi saya takut lain tersinggung. Enggak, saya itu rezeki tidak pernah saya tolak, mau sedikit mau banyak saya ambil ya. Jadi ada beberapa kayak teman, kayak kemarin itu dia beli di salah satu lapak di negara itu, orang Singapura, dia sungkan katanya, mohon maaf Daeng, itu kemarin saya nitip 100.000, saya tidak mau langsung ini, takutnya Daeng tersinggung. Tidak, jangankan segitu, 10.000 saya ambil, kan lumayan tuh. Itu si si Gundala ya, itu saya dikasih nama sama, saya lupa namanya siapa itu, saya belum kirim juga hadiahnya itu si Gundala, si Supra saya itu 10.000 itu sudah bisa muter kemana-mana, saya bisa silaturahmi kemana-mana. Jadi saya tidak pernah remehkan nominal uang itu tuh, karena mungkin rezekinya di situ dan berkahnya di situ. Jadi makanya saya bilang biar sedikit yang penting berkah, mana si kede yang penting barakah itu. Kalau orang Makassar, mana sih yang penting barakah itu pokoknya. Oke, tidak panjang lebar lagi karena saya takutnya teman-teman bosan dengarnya. Yang penting
mudah-mudahan intinya di penyampaian saya ini, mudah-mudahan di 2024 ini semua harapan teman-teman bisa terkabul. Kalaupun yang terkabul, saya berharap mudah-mudahan teman-teman makin istiqomah ya. Jadilah manusia yang lebih baik dan prioritaskan yang halal, halalkan yang halal, haramkan yang haram. Khususnya bagi teman-teman pelapak itu penting ya. Ini ngaji diri ya sebenarnya itu. Jadi mudah-mudahan bisa manfaat ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ini di di 2024 ini, mudah-mudahan ini karena sudah siang ini saya bisa keluar untuk nge-review lagi. Doakan ya, saya juga mohon doanya biar saya selalu sehat ya, sehingga saya juga bisa keluar dengan keadaan sehat, fit untuk mensupport teman-teman. Karena kemarin tuh banyak komen pas di Jatinegara, kenapa kurang semangat ya. Memang lagi sakit saya tuh, dari habis sholat subuh saya sudah sakit, maksudnya keliangan ya, oleng. Jadi saya bangun ini muter-muter, tapi saya pikir saya kangen mau silaturahmi ke Jatinegara, saya bela-belain ke sana. Pada saat konten juga enggak maksudnya malah enggak apa-apa, minimal kan yang saya review itu kelihatan ya, ada batu apa segala macam. Pas dapat kopi gratis semangat ya. Memang kopi gratis ini mantap ya. Jadi kurang lebih begitu. Mudah-mudahan doakan juga Daeng, mudah-mudahan Daeng dan keluarga sehat walafiat, diberikan rezeki sehingga ada bensin motor saya untuk ke mana-mana ya. Dan saya berharap juga di 2024 ini ekonomi kita semuanya bisa lebih membaik lagi, ke kerohanian atau keagamaan kita juga, atau keimanan kita juga semuanya bisa makin membaik lagi. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu beda Daeng, salam kopi gratis. Selamat memasuki tahun 2024. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.